Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan wakaf. Qala al-musannifu rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa yahrumu dan haram ala ghairihi atas selainnya siman al-alimi yang mengetahui. Haram apa? Al-julusu apa duduk fihi di dalamnya tempat bi ghairi idnihi dengan selain izin siman au zunni ridahu atau menyangkanya keriduan siman. Menyangka keriduan siman, jadi haram ya. Duduk di tempat orang lain ya. Maksudnya haram duduk atas selainnya ya, selainnya orang tersebut yang mengetahui ya di dalam tempat tersebut tanpa izin orang tersebut ya, atau menyangka ridhonya orang tersebut ya. Kalau dicontohin ini biar mudah ya, si A udah duduk di sini ya, di pojok misalkan, di pojok kiri ya, datang lebih awal ya, kemudian dia keluar sebentar, maka ada orang ini yang mengetahui, si B misalkan di belakang, mengetahui bahwa ini tempatnya si A dan dia keluar sebentar, seperti itu. Kemudian ditempati oleh si B, tempatin, maka haram. Kecuali dengan izin si A, ya misalkan, hai B, silakan duduk di sini, saya mau keluar. Atau si B tahu bahwa si A akan ridho, maka ini tidak mengapa, ya itu ya bahasa gampangnya. Naam ya, ini pengecualian ya. Nah, memang begitu. Naam, pengecualian. In ukimat, ketika didirikan ya. As-sholatu apa sholat fi ghaibatihi di waktu perginya siman. Wattasalat dan bersambung as-sufufu apa sof-sof atau barisan. Fal wajhu maka adapun pendapat yang berwajah atau yang lebih kuat, sadus sofi ialah menutup barisan maka nahu pada tempatnya siman. Kenapa? Lihajati itmami sufufi, karena memang hajat atau kebutuhan menyempurnakan saf-saf dalam sholat tersebut ya. Nah ini pengecualian, ketika memang sholat didirikan dan dia tidak ada di tempat itu, dia keluar memang, tapi tidak pas iqomah didirikan, orang pada berdiri, sholat mau dimulai, dia belum hadir juga. Nah, sedangkan sop-sop itu harus bersambung, maka pendapat yang berwajah atau yang lebih kuat, ya menutup barisan itu, artinya menempati tempatnya, ya boleh. Nah, kenapa lihajati itmami sufufi? Karena memang hajat ini untuk menyebutkan saf-saf. Zakarahu menyebutkan padanya wajah al-Ajra'i, siapa Imam Ajra'i, wa ghairuhu dan selainnya Ajra'i. Artinya ini ada pendapat lain juga ya yang mengatakan jangan tempati tempat itu. Cuman pendapat yang kuat adalah harus menutup barisan tersebut. Walau kana maka jika ada lahu ialah baginya siman sajadatun apa sajadah fihi di dalam tempat. Fayunahiha maka menyingkirkan siapa siman ya, artinya orang yang mau menutup barisan ya, birijlihi dengan kakinya, min ghairi ayyarfa'ha dari tanpa mengangkat siapa siman ha pada sejadah biha dengannya kaki anil ardi dari bumi ya. Jadi seandainya orang itu meninggalkan sejadah ya, sejadahnya masih ada sedangkan tempatnya harus diisi, maka ya orang ini menyingkirkan dengan kakinya tanpa mengangkatnya, mengangkat dengan kaki atau dengan tangan apalagi tanpa mengangkatnya dari bumi, artinya dari tanah, ya singkirin aja, jangan diangkat. Ini sebabnya li'alla karena supaya ya, li'alla karena memang supaya tadkhula agar tidak masuk apa sajadah fi domanihi di dalam tanggungannya. Jadi kalau sajadah itu sudah diangkat dengan tangannya apalagi ya, atau dengan kakinya, pokoknya diangkat aja, maka masuk ya di dalam tanggungannya. Kalau sejadahnya hilang, rusak atau diambil orang, maka dia harus mengganti. Tapi kalau digeser aja,
dia tidak harus mengganti, bebas dari doman. Amma julusuhu, adapun duduk nyaman ya, li'tikafin untuk i'tikaf, fa in lam yanwi. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kita ulang dari pembahasan amma ya. Nah, karena ada yang beli tadi ya. Amma julusu, adapun julusu, adapun duduknya siman. Li'tikafin untuk beriktikaf, fa in lam yanwi. Maka ketika tidak berniat ia muddatan, iktikafnya tidak berniat muddatan akan suatu waktu ya. Dalam waktu tertentu, maksudnya batola, maka batal hakkuhu, haknya siman. Bikhurujihi, dengan keluarnya siman, walau lihajatin, walaupun karena hajat ya. Jadi kalau ada orang ya, orang duduk ya untuk i'tikaf, tapi dia tidak menentukan waktunya, niat i'tikaf saja, maka batal haknya ketika dia memang keluar dari masjid. Ya, walaupun sebentar, walaupun ada hajat, ya. Kenapa? Ya, karena memang kalau i'tikaf tidak ditentukan waktunya, artinya ketika dia keluar, maka sudah selesai. Maka gugur haknya, seperti itu. Batal haknya maksudnya. Nah, tapi wa illa, kalau waktunya ditentukan, misalkan 1 hari, sampai asar, misalkan, atau 1 jam, lam ya betul, maka tidak batal hakku, apa haknya siman, bikhurujihi, dengan keluarnya siman. Ya, misalkan i'tikaf sampai asar, johar ke asar 3 jam. Ya. Kemudian baru di tengah-tengah ya, dia batal, artinya bukan batal, keluar ke kamar mandi. Ya, maka nggak boleh orang lain menempati tempat itu, seperti itu ya. Ya. Wa illa, ya kalau tidak, ya kalau dia menentukan lam ya betul, maka tidak batal hakku, apa haknya siman, bikhuruji, dengan keluarnya siman, asna'aha, pada di tengah-tengahnya, mudah lihajatin, karena ada hajat ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau dia berniat misalkan i'tikaf 1 jam, misalkan dia keluar sebentar kamar mandi atau memenuhi panggilan orang, di tengah-tengah itu kan ada kebutuhan, maka tidak batal haknya. Artinya orang lain tidak boleh menempati tempat itu. Kalau yang di atas tadi yang pertama, maka orang lain boleh menempati tempat itu. Wa afta, dan berfatwa al-qafalu, siapa imam qafal, bimat ta'limi sibyani, dengan melarang mengajarkan anak-anak kecil fil masajid, di dalam masjid-masjid. Jadi ini fatwa ya imam qafal, bahwa melarang mengajarkan anak-anak kecil di dalam masjid karena mengotori, mencemari, mengganggu orang lain. Artinya imam qafal berpendapat dengan melarang mengajarkan anak-anak kecil di dalam masjid-masjid. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.